Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Di video kali ini kembali kita akan melanjutkan sequel film Die Hard 2 yang dirilis pada tahun 90. Masih dibintangi oleh Bruce Willis sebagai John McClane dan Bonnie Bedelia sebagai Holly McClane. Menceritakan tentang kondisi McClane saat kembali harus bertindak sebagai seorang pahlawan saat menghadapi situasi yang mengancam nyawa istrinya saat mereka berada di bandara. Seperti apa cerita lengkapnya? Tanpa harus berpanjang lebar, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Oh iya ya, sorry lupa. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua ya. Semoga di tahun yang baru ini corona bisa cepat hilang dan semua hal bisa berlangsung normal seperti biasanya. Gak perlu lagi was-was kalau mau kemana-mana ya nggak? Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah bantu support channel ini hingga menjadi seperti sekarang ini. Yuk, daripada kebanyakan bacot, kita langsung ke alur filmnya. Film diawali pada saat malam Natal tahun 1990, tepat 2 tahun setelah insiden di Nakatomi Plaza. John McClane yang saat ini bekerja sebagai polisi Los Angeles sedang berada di Bandara Internasional Dulles, Washington DC, menunggu kedatangan pesawat yang membawa istrinya dari Los Angeles. Saat baru saja tiba di bandara, McClane yang baru saja memarkirkan mobilnya harus mengalami kesialan karena mobilnya harus diderek dan ia mendapatkan surat tilang karena tidak parkir di tempat yang seharusnya. Beberapa saat kemudian, John mendapat pesan dari istrinya melalui pager pribadinya. Kemudian, ia bertanya di mana telepon umum berada kepada salah satu petugas bandara. Sementara itu, tampak di sebuah televisi pada saat itu sedang ramai diberitakan tentang rencana ekstradisi Jenderal Ramon Esperanza dari Republik Valverde ke Amerika Serikat. Jenderal Esperanza sendiri adalah seorang raja narkoba dan juga seorang diktator yang diekstradisi ke Amerika untuk diadili dengan tuduhan perdagangan narkoba. McClane kemudian berhasil menelpon istrinya yang mengirim pesan lewat pager yang ternyata istrinya justru masih berada di dalam pesawat dan akan mendarat sekitar setengah jam lagi. Boleh juga ya teknologi pada saat itu, gue aja belum pernah tuh nelpon dari atas pesawat. Scene kemudian berpindah di sebuah bangunan tempat ibadah tak jauh dari Bandara Dulles, di mana di dalamnya seseorang yang sudah tua sedang asik menonton berita saat tiba-tiba pintu depan diketuk dan ia dibunuh dengan sangat keji oleh 2 orang yang merupakan bagian dari rencana pembebasan Jenderal Esperanza. Rencana ini digagas oleh mantan kolonel pasukan khusus Amerika Serikat bernama William Stewart yang merupakan loyalis dan orang kepercayaan langsung Jenderal Esperanza. Ia berencana untuk membajak bandara dan meretas sistem kendali pesawat untuk menyelamatkan Jenderal Esperanza. Saat berada di kantin bandara, McClane mengamati 2 orang dengan tingkah yang mencurigakan dan kemudian ia mengikutinya ke area bagasi. Baku tembak pun terjadi dan McClane berhasil membunuh salah satu dari mereka. Sementara itu di dalam pesawat yang ditumpangi oleh Holly, ternyata reporter Richard Thornburg yang pada film Die Hard pertama ditampar oleh Holly berada satu pesawat bersama dengannya dan duduk berdekatan. McClane lalu mengambil sidik jari orang yang terbunuh itu dan berhasil mengeceknya. Ternyata identitas orang itu adalah seorang marinir bernama Oswald Cochrane yang sudah tewas 2 tahun yang lalu. McClane kemudian memberitahukan temuannya itu kepada pihak polisi bandara bernama Carmine Lorenzo. Ia menyarankan untuk mengevakuasi bandara tapi ditolak olehnya.
Di tempat yang lain, Kolonel Stuart dan anak buahnya mendirikan pangkalan di sebuah rumah ibadah di dekat bandara. Mereka lalu memasang berbagai macam perangkat untuk meretas sistem kendali penerbangan dan lalu lintas udara untuk mempermudah tujuan utama mereka. Sementara itu di Menara ETC, situasi semakin runyam saat bandara yang lain tutup karena cuaca yang semakin buruk dan memindahkan pendaratan pesawat ke Bandara Dulles. Ditambah lagi dengan kehadiran para wartawan yang hendak meliput kedatangan dari Jenderal Esperanza. Para teroris lalu berhasil meretas masuk ke dalam sistem bandara. Tak lama kemudian, lampu pendaratan yang ada di landasan pacu bandara tiba-tiba seluruhnya mati, dan seluruh sistem yang ada di bandara tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oh my God! What? The runway! Son of a bitch. Look. What the hell? Nothing. The whole network is down. Maybe we should call the power company, huh? Every goddamn system's dead. Kolonel Stuart lalu menghubungi Bandara Dulles dan lalu menyampaikan tuntutan utama mereka kepada pihak bandara. Ia juga meminta sebuah pesawat kargo dengan bahan bakar penuh untuk disiapkan di tempat yang ia mau segera setelah pesawat yang membawa jenderal mendarat dengan aman. Kolonel juga mengancam apabila dari pihak bandara ada yang mencoba mengambil alih kembali sistem, maka ia tidak segan-segan akan meledakkan pesawat yang saat ini sedang mengantri di udara untuk mendarat di Bandara Dulles. Sementara itu, McClane bertemu dengan Marvin, seorang petugas kebersihan yang mengetahui seluk-beluk seluruh bagian bandara, dan bekerja sama dengannya untuk membantunya mendapatkan akses yang lebih luas. Situasi bandara semakin riuh saat papan pengumuman kedatangan pesawat yang awalnya terjadwal kini berubah menjadi tertunda semuanya. Direktur komunikasi Leslie Barnes kemudian berdiskusi dengan Mr. Trudeau, kepala ETC bandara, untuk mencari cara agar mereka bisa kembali mendapatkan sistem kendali utama bandara dari tangan para teroris. Barnes kemudian bersama dengan tim SWAT bandara lalu pergi menuju rangkaian antena yang belum selesai untuk merebut kembali sistem komunikasi dengan pesawat yang ada di sekitar bandara. Namun tim tersebut disergap oleh para teroris yang telah berada terlebih dahulu di sana dan membunuh semua anggota SWAT. A sitting duck. Untungnya, McClane yang datang melalui ventilasi udara berhasil datang tepat waktu dan lalu menyelamatkan Barnes, dan kemudian ia berhasil membunuh semua anak buah Stuart. Mengetahui beberapa anak buahnya terbunuh, Kolonel Stuart lalu membalas dengan mengkalibrasi ulang sistem pendaratan pesawat, kemudian meniru layaknya pengawas lalu lintas udara untuk membuat sebuah pesawat menabrak landasan dan menewaskan semua orang di dalamnya. Singkat cerita, pihak otoritas bandara yang kewalahan akhirnya meminta bantuan kepada pemerintah dengan mendatangkan pasukan khusus anti-teror yang dipimpin oleh Mayor Grant. Leslie Barnes bersama dengan tim kerjanya kemudian menemukan sebuah cara agar mereka bisa menghubungi pilot tanpa harus melalui frekuensi radio yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak teroris. Mereka lalu berhasil menghubungi pilot pesawat yang ditumpangi oleh Holly dan menyampaikan situasi dan kondisi yang saat ini sedang mereka hadapi. Sementara itu di dalam pesawat, reporter Richard meminta salah seorang rekan kerjanya untuk menggunakan radio pengintai yang ia bawa untuk mencuri dengar apa saja yang dibicarakan oleh para pilot. Reporter yang sok tahu ini merasa ada yang tidak beres dengan kondisi pesawat yang sedang ia tumpangi, yang sedari tadi hanya berputar-putar saja di sekitar Bandara Dulles. Percakapan antara Barnes dan pilot pesawat tersebut akhirnya berhasil didengar dan direkam oleh Richard yang menyadari kalau teroris telah mengambil alih sistem bandara.
McClane lalu kembali ke tempat Marvin, dan ternyata radio yang McClane sempat ambil dari salah satu teroris yang ia bunuh akhirnya bisa berfungsi. Dan McClane lalu berhasil mendengar pembicaraan antara Stuart dan Esperanza yang saat ini sedang mengemudikan pesawat untuk melakukan pendaratan di Bandara Dulles. Singkat cerita, McClane berhasil lebih dulu sampai di pesawat yang dikemudikan oleh Esperanza, mencoba seorang diri untuk melumpuhkan Esperanza. Namun tak lama kemudian, pasukan Kolonel Stuart datang dan menembaki McClane yang kemudian terjebak di dalam kokpit pesawat sebelum berhasil membunuh Jenderal Esperanza. Para teroris itu lalu menembaki kokpit dan mulai melempari McClane yang berada di dalamnya dengan beberapa granat yang mereka punya. Tapi sekali lagi, McClane berhasil lolos dari maut melalui kursi pelontar tepat beberapa detik sebelum granat meledak. Bener-bener susah mati ya ini orang. Sementara itu, di dalam pesawat, Richard yang mengetahui kondisi terkini bandara kemudian mencoba menelpon kantor berita tempat ia bekerja untuk menyampaikan laporan secara langsung. Kembali ke bandara, Barnes lalu membantu McClane menemukan tempat persembunyian teroris yang berjarak hanya 5 menit dari bandara. Setelah lokasi itu berhasil diketahui, tak lama kemudian Mayor Grant dan pasukannya dipanggil untuk menyerbu lokasi yang dimaksud. Sebelum sampai di lokasi, Mayor Grant dan pasukannya terlebih dahulu mengganti senjata mereka dengan magazin peluru hampa. Begitu pula dengan pihak teroris juga menukar magazin merah mereka dengan magazin biru peluru hampa. Dalam penyerbuan tersebut, pihak teroris berhasil kabur menggunakan motor salju. McClane lalu mencoba mengejar dan menembaki mereka dengan senjata peluru hampa yang ia dapat dari salah satu teroris, namun tidak ada satupun dari mereka yang terluka. McClane akhirnya berkesimpulan bahwa tim pasukan khusus anti-teror sebenarnya adalah tim bawahan Stuart juga. McClane yang kembali dibantu oleh Marvin lalu berhasil sampai di kantornya Lorenzo dan menjelaskan apa yang ia temui tentang isi senjata tersebut. Lorenzo akhirnya percaya dan kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya yang tersisa untuk mencegat pesawat Boeing 747 yang akan segera kabur membawa Esperanza dan para teroris itu. Sementara itu, Richard yang akhirnya berhasil terhubung dengan kantor berita lalu memperdengarkan rekaman suara antara Barnes dan pilot pesawat dan kemudian menyampaikan laporan secara langsung. Berita siaran langsung dari udara tersebut justru menyebabkan kepanikan massal di bandara maupun di dalam pesawat. Sampai akhirnya, Holly berinisiatif untuk menghentikan kegaduhan tersebut dengan meminjam pistol setrum salah seorang penumpang dan menyetrum Richard yang sedang melakukan siaran langsung dari dalam toilet pesawat. Sementara itu, Mayor Grant dan pasukannya tiba di hanggar pesawat Boeing, bergabung dengan Kolonel Stuart dan juga Jenderal Esperanza untuk segera kabur dari tempat tersebut. Di tengah hiruk-pikuk kepanikan yang terjadi di bandara, McClane lalu memanggil seorang reporter lapangan dan menumpang helikopter berita untuk membawanya menuju pesawat yang segera akan lepas landas. Sementara itu, pesawat Northeast yang ditumpangi oleh Holly menyampaikan ke menara ATC bandara bahwa mereka kini telah kehabisan bahan bakar dan akan segera mendarat darurat dalam 5 menit ke depan. McClane lalu loncat ke bagian sayap pesawat. Kemudian ia membuat macet kemudi guling pesawat itu menggunakan jaket miliknya dan berhasil membuat pesawat itu gagal lepas landas untuk sementara waktu. Mayor Grant lalu turun tangan untuk menghajar McClane, namun ia berhasil dilumpuhkan McClane dan terhisap di mesin pesawat. Sedangkan Kolonel Stuart akhirnya berhasil menjatuhkan McClane dan melepaskan jaketnya. Tapi tepat sesaat sebelum jatuh, McClane berhasil membuka tangki bahan bakar pesawat itu dan membuat bahan bakar tersebut mengalir deras keluar. McClane lalu menggunakan pemantik rokoknya untuk menyalakan ceceran bahan bakar itu yang kemudian apinya menuju ke mesin pesawat dan menyebabkan pesawat itu meledak dan membunuh semua orang yang ada di dalam pesawat tersebut.
api hasil ledakan dan dari jalur ceceran bahan bakar itu kemudian akhirnya digunakan oleh para pilot sebagai acuan untuk membantu mendaratkan pesawat mereka. Meski dengan keterbatasan pandangan, semua pesawat akhirnya bisa mendarat darurat di Bandara Dulles. Para petugas bandara lalu berdatangan untuk membantu evakuasi para penumpang. McClane dan istrinya Holly akhirnya bertemu dan mereka pun berpelukan dengan gembira. Dan film Die Hard pun selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.